Diceritakan MC kita bernama Li Changsen adalah seorang manusia rendah yang naik ke posisi dewa yang dijuluki sebagai Twilight of the Gods. Li Changsen membunuh lebih dari jutaan dewa. Lalu ia ditangkap dan diadili di pengadilan yang bernama Pengadilan Hukuman Dewa. Setelah diadili, tiba-tiba saja Li Changsen terbangun di sebuah tempat yang aneh. Li Changsen berkata kalau ia yakin dirinya sudah mati. Mungkin lebih tepatnya diriku ditiadakan. Tapi kenapa aku berada di sini? Lalu ia mengatakan sistem. Tetapi sistem tidak dapat terbuka. Li Changsen juga berkata dalam hatinya, Divinity, Constellation, Belief, Divine Authority, semuanya dihilangkan dengan paksa. Kekudusan diriku sudah dihancurkan dan kekuatan dewa milikku juga sudah hilang. Tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul menggunakan kapal. Orang itu mengatakan, Twilight of the Gods, Li Changsen, apaku benar? Ayah Lee Jong-myung, Ibu Soyoha, lahir di Korea Selatan pada tanggal 25 Desember 2001. Kau pindah ke planet Arcadia pada tahun 2027 untuk alasan yang tidak diketahui dan menjadi bintang yang telah membunuh lebih dari jutaan dewa. Lalu kau tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pria itu terkejut karena Li Changsen tiba-tiba muncul di depannya dan mencoba menangkapnya. Pria itu menghindar ke atas lalu menghunuskan pedangnya ke arah Li Changsen. Li Changsen juga melancarkan serangannya dengan menggunakan tinjunya dan ia pun berhasil memukul mundur pria itu. Tetapi pria itu menggunakan sebuah Divine True Metal, sebuah belenggu yang dibuat untuk mengekang dewa menjadi lebih lemah dari manusia. Oleh karena itu, Li Changsen tidak bisa bergerak. Dengan wajahnya yang tampak kesal, kemudian ia bertanya, "Siapa kau?" Pria itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Yul, algojo terbaik di Netherworld atau dunia bawah. Lalu Li Changsen berkata, "Aku dengar dewa yang terkena pengadilan hukuman dewa tidak akan bisa selamat dari pemusnahan. Tapi bagaimana bisa aku ada di alam baka?" Yul menjawab, "Itu karena kau sebenarnya ada dalam ruang lingkup kekuasaan hukum kami. Untuk sekarang, mari bicara detailnya sambil kita pergi bersama. Orang yang membawa kau ke sini sudah menunggumu." Dalam perjalanannya, Yul menjelaskan, Arcadia adalah dunia yang sangat berbeda dari bumi tempat kau berasal. Dan ini berhubungan dengan kekuasaan hukum yang baru saja aku katakan. Semua manusia hidup dan mati dengan sebuah catatan kehidupan yang mencatat tanggal kematian dan takdir mereka. Dan catatan kehidupan itu hanya bisa digunakan di tempat dia ditulis. Namun, tiba-tiba saja manusia itu memisahkan diri dari catatan tersebut. Kami berusaha sangat keras untuk mencarinya, tapi dia telah pergi ke tempat yang aneh, maksudnya Arcadia. Dan ditambah lagi, mereka bilang dia telah menjadi dewa dan menyebabkan kekacauan juga. Li Changsen berkata, "Kenapa kau harus repot-repot dengan semua ini? Akan lebih mudah bagi kalian jika membiarkan mereka memusnahkanku." Yul menjawab, "Bagaimana aku bisa tahu? Aku hanya melakukan perintah para petinggi." Li Changsen berkata lagi, "Jadi siapa petinggi yang menentukan hal itu?" Dia adalah Thanatos, Commander of Erebus, bersama dengan Tartarus, dan ada juga yang menjulukinya The Dark King atau Raja Kegelapan. Dan tidak terasa, mereka pun sampai. Dalam perjalanannya ke tempat Thanatos, Li Changsen diperlihatkan berbagai tempat. Yang pertama itu adalah Fire Hell atau api neraka, dan yang itu adalah Ice Hell atau es neraka. Pada saat melihat yang ketiga, Li Changsen bertanya, mereka tampak ada pada tingkatan yang berbeda. Apa sebenarnya mereka itu? Yul menjawab, mereka adalah bintang yang telah jatuh. Tartarus tidak hanya melakukan penentuan hukuman bagi roh orang mati, tetapi juga mengubah roh jahat dan iblis yang ada di dalam abis menjadi Ceiling God atau dewa yang tersegel. Dan mereka pun sampai di depan sebuah pintu besar. Yul mengatakan, algojo terbaik Yul telah membawa Twilight of the Gods sesuai perintah tuanku. Thanatos berkata masuk. Angin kencang bertiup saat pintu itu terbuka. Lalu muncul notifikasi sistem yang berkata, Eyes in the Darkness telah mengawasimu. Dan Li Changsen pun masuk. Di dalam kastil, Thanatos sang raja dunia bawah berkata,
Apa kau adalah Twilight of the Gods? Sebelum itu, biarkan aku bertanya sesuatu. Jika kau tetap tinggal di bumi, menurutmu, kemana kau akan pergi setelah mati? Tentu saja neraka. Lalu, Thanatos memberitahu Li Changshun tentang apa yang telah ia perbuat saat ia masih di bumi. 21 Juni 2024, saat kau masih seorang gamers profesional, kau mengatakan semua jenis hinaan pada teman satu timmu setelah dia melakukan kesalahan. Akibatnya, dia mengalami trauma mendalam. Lalu Thanatos menyuruh Yul untuk memberitahu hukuman apa yang pantas dari melakukan hal itu. Yul menjawab, hukuman yang diterima adalah lidahnya akan ditarik hingga putus tanpa berhenti selama 15 hari di dalam Tongu Reaping Hell. 9 April 2024, kau mengabaikan permintaan teman lama karena kau sibuk bermain game. Yul menjawab kalau itu akan dihukum di Mountain of Knife Hell. Beberapa saat kemudian, setelah mendengarkan kejahatannya satu persatu, Li Changshun yang tampak kesal mengatakan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Thanatos berkata, aku hanya berpikir, kalau kau mungkin bisa melakukan sedikit pekerjaan bersamaku. Ada beberapa dewa yang melanggar sumpah dan ingin menjangkau dunia manusia. Aku ingin kau pergi menggantikanku ke Mortal Realm dan membersihkan nama baik mereka. Li Changshun berkata, jadi kau akan membuatku bereinkarnasi? Thanatos menjawab, lebih tepatnya mengembalikan dirimu ke tempat kau berasal. Tiba-tiba saja, Thanatos hanya dengan mengangkat tangannya, seketika dinding kastil itu berubah, dan alam semesta yang terdiri dari banyak planet, lalu muncullah bumi. Thanatos berkata bahwa aku akan mengirimmu ke sana. Li Changshun berkata, kenapa kau memberiku kesempatan ini? Thanatos mengatakan, karena dirimu sangat cocok untuk memburu mereka. Kau mengalahkan dewa dari dunia lain, seperti Asura, Daiva, dan Chen saat berada di Arcadia. Lalu, Li Changshun bertanya, kenapa Netherworld tidak langsung pergi menangkap mereka? Thanatos menjawab, itu karena mereka sangat tahu tentang celah dari sumpah tersebut. Kami tidak punya wewenang untuk langsung ikut campur. Tapi lain cerita jika manusia yang langsung menghadapi mereka. Karena pada sumpah, hal seperti itu tidak dijelaskan. Tenang saja, ini adalah hukuman kerja. Saat semua ini berakhir, aku akan melepaskan belenggu dirimu. Dan bahkan, sebagai bonus, aku akan memberimu hidup baru. Bagaimana? Jika kau tidak menyukainya, bagaimana kalau pertukaran? Ya, tentu saja, aku tidak sembarangan menyuruhmu menjadi pengikutku. Akan kuberikan kau hadiah. Hadiahnya adalah kekuasaan. Mendengar hal itu, Li Changshun tersenyum dan berkata, jika kau memberiku hadiah sebanyak itu, tidak ada alasan untuk menolaknya. Thanatos pun senang mendengar perkataan Li Changshun. Ia berkata, kalau begitu, transaksinya sudah selesai. Kau akan segera memulai reinkarnasimu, tidak, lebih tepatnya regresi atau pemulihan dirimu. Bersiap untuk membuka gerbang reinkarnasimu. Dalam perjalanannya ke gerbang reinkarnasi, Yul mengatakan, tolong jangan lupakan, kau kembali bukan sebagai dewa, tapi sebagai manusia. Kau tidak punya kekuatan maupun kemampuan dewa milikmu. Jadi, kau harus memulai semuanya dari awal. Sekarang, silahkan pergi. Li Changshun pun melompat dan gerbang reinkarnasi pun terbuka. Kemudian setelah memasuki gerbang reinkarnasi, ia terjun dari langit. Lalu muncul notifikasi sistem yang mengatakan Anda telah berhasil melewati gerbang reinkarnasi. Posisi Anda saat ini adalah sebagai administrator. Li Changshun menutup matanya dan tiba-tiba saja ketika ia membuka matanya, ia berada di sebuah dungeon break. Kenapa bisa ada di dungeon break, bukan di bumi? Ya, bisa dibilang di bumi, tapi juga bukan di bumi. Menurut Thanatos, tidak mudah mengirimkan kau ke lokasi tertentu sambil menghindari penglihatan dari dewa dunia lain. Makanya Li Changshun dikirim ke dungeon break. Terlihat juga banyak orang yang terjebak dalam dungeon break. Tiba-tiba saja ada pemberitahuan berupa notifikasi sistem yang mengatakan kepada semua orang, selamat datang di Instant Dungeon, hutan kebajikan. Jumlah pendatang saat ini berjumlah 432 orang.
memulai misi dungeon. Kalahkan berbagai macam monster yang menghuni hutan kebajikan dan mendakilah ke puncak gunung di seberang hutan. Semua pendatang akan disediakan inventory, status window, dan skill window untuk menyelesaikan misi. Setelah sistem mengatakan hutan bagian 1 dibuka, Lee Changsen segera berlari ke depan. Di dalam hutan terlihat Lee Changsen kelelahan. Lalu ia mengatakan, "Buka sistem window." Tampak dari status milik Lee Changsen masih rendah, tetapi walaupun masih rendah, ia mendapatkan hadiah kekuasaan yang dikatakan Thanatos sebelumnya. Yang pertama, ia mendapatkan Soul Collection. Soul Collection adalah kekuasaan yang membuat seseorang mampu memindahkan kekuatan seseorang kepada orang lain dan bahkan mengambil kepemilikan dari karma yang dibakar. Selain itu, kau dapat terhindar dari kehabisan stamina dan luka yang terkumpul. Yang kedua adalah Execution Sword. Kekuasaan pada dasarnya adalah kekuatan dari Divinity. Dengan menggunakan Execution Sword, kau mampu mencuri Divinity seseorang dan bahkan kekuasaan miliknya. Dan juga sangat memungkinkan untuk mengumpulkan kekuasaan yang tidak terbatas. Lee Changsen tampak senang karena kalau melihat dari keahlian murni, Execution Sword berkali lipat lebih kuat dibandingkan Soul Collection. Tetapi walaupun sangat kuat, harus ada kondisi yang harus dipenuhi. Targetnya harus seorang penjahat yang melanggar sumpah. Dan sampai saat itu tiba, aku harus menjadi lebih kuat. Tiba-tiba saja ada monster yang tampak seperti ular. Monster itu bernama Black Mamba. Dan tanpa ada keraguan, Lee Changsen dengan cepat mengeluarkan pedang pendek dari inventorinya. Lalu, ia pun menebas monster itu hingga terbelah menjadi 2. Setelah membunuh Black Mamba, terlihat level Lee Changsen naik. Strength meningkat sebanyak 2, Dexterity atau ketangkasan naik sebanyak 1. Lee Changsen berkata bahwa ia akan menjadi Rocky atau pemula yang akan membuat dewa dan konstelasi kagum.